Tangkal dan tangkap penyebar hoaks dana haji digunakan pemerintah. Jangan kasih ampun. Ditulis oleh Mr_Snaibahu di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sungguh memalukan menurut saya ketika alat-alat atau perangkat teknologi canggih ini hanya digunakan untuk membuat konten-konten sesat dan penuh dengan kebohongan alias hoaks yang tujuannya juga menyerang dan menjatuhkan pemerintah dengan narasi-narasi tidak benar, namun dapat menyulut emosi para kaum sumbu pendek, terutama kaum-kaum yang masih sakit hati dengan kekalahan Prabowo Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu. Para pembenci pemerintahan Pak Jokowi ini tidak henti-hentinya menyebarkan kebohongan dan membuat gerah masyarakat yang waras dan yakin bahwa pemerintahan Pak Jokowi tidaklah seburuk apa yang dituduhkan dengan konten-konten sesat dan penuh fitnah itu. Hari ini ketika pulang ibadah, saya membuka Twitter saya dan saya langsung menemukan video yang diunggah oleh akun @garenghalu dengan caption @divhumas_polri. Tolong tangkap semua yang lakukan fitnah ke pemerintah soal dana haji. Jangan biarkan mereka tiup berita hoax yang provokasi di medsos. Pembiaran berita hoax akhirnya masyarakat percaya itu berita benar. Dan dalam video yang diunggahnya terdapat seorang wanita berhijab yang bukan sekilas, tapi selama saya tonton video itu, wanita yang tampak sok pintar menjelaskan itu mirip dengan orang yang pernah mengancam Tuhannya dengan puisi doa yang sampai saat ini belum ada penjelasan apa makna di balik doa itu ketika di Pilpres 2019 lalu pernah mengucapkan doa seperti ini. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami, karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah, tidak ada lagi yang menyembahmu. Apakah wanita yang membuat konten hoax dan menyesatkan itu sama dengan orang yang pernah sangat menggugat Tuhannya kala dia ingin Prabowo Sandi menang di Pilpres 2019 saat membacakan puisi doanya di dalam acara Munajat 212 di Monas Kamis malam 21 Februari 2019 lalu itu? Jika sama, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya orang ini langsung diciduk oleh Divhumas Polri karena telah membuat pernyataan dan statement tanpa data yang menyesatkan dan menyulut perpecahan di tengah-tengah masyarakat kita yang plural ini. Tidak ada tempat bagi para pembuat hoax dan penghasut di negeri ini. Sudah sepatutnya mereka semua dibasmi dan diberikan pelajaran karena mereka tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga telah membuat kepercayaan rakyat kepada pemerintah jadi berkurang karena yang mereka unggah itu adalah berita tidak benar dan berimbas pada kepercayaan rakyat terhadap para pemimpinnya. Bagaimana tidak, dalam konteks hoax tersebut yang dibahas adalah masalah dana haji yang menurut saya sangat sensitif dibahas di negeri ini. Memang orang-orang kadrun ini tidak habis ide untuk membuat konten hoax yang tujuannya menjelek-jelekan Presiden Jokowi. Saya jadi teringat dulu ketika Pak Jokowi pertama awal mendapat restu dari Megawati untuk jadi calon presiden. Beliau dihujat habis-habisan karena adanya berita hoax yang mengatakan kalau beliau adalah keturunan Cina. Namun kita tetap percaya bahwa itu adalah hoax dan benar saja. Kepercayaan rakyat tidak dapat dibeli dengan kabar hoax saja, pun dengan berita heboh dengan penuh kebohongan yang berjudul Jokowi ternyata sudah pakai 38,5 triliun rupiah dana haji jamaah tak diberitahu adalah hoax dan tidak benar. Hal ini disampaikan langsung oleh situs kominfo.go.id yang menyatakan bahwa beredarnya sebuah unggahan di sosial media Facebook yang membagikan tautan link berita berjudul Jokowi ternyata sudah pakai 38,5 triliun rupiah dana haji jamaah tak diberitahu adalah tidak benar. Setelah ditelusuri, klaim bahwa Presiden Joko Widodo telah menggunakan dana haji 38,5 triliun rupiah adalah salah. Faktanya dana haji saat ini masih tersimpan di rekening Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH dalam bentuk valuta asing dan rupiah. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, Anggito Abimanyu mengatakan tidak ada dana haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan tidak ada hubungan dari keputusan pembatalan pemberangkatan haji 2021 dengan dana haji sebesar 150 triliun rupiah tersebut. Murni dana haji sebesar 150 triliun rupiah itu tersimpan dengan baik dan dikelola dengan benar dan profesional. Tidak ada speser pun digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Jikalaupun ada, wajib hukumnya bagi si penuduh dan pembuat konten hoax itu untuk menyertakan data-data yang valid. Selain wanita yang mirip dengan pembuat puisi, doa yang menghujat Tuhannya kala Prabowo Sandi tidak menang Pilpres 2019 itu, masih ada seorang lagi bergelar ustadz yang gemarnya selain kawin, sampai-sampai mengawini anak gadis di bawah umur alias 19 tahun itu, juga kegebaran ustadz yang katanya ganteng sedunia ini adalah membuat hoax dan mengompori umatnya dengan ceramah-ceramahan faidah, namun bisa memprovokasi umatnya. Dia ini si UAS alias Ustadz Somad ini juga menebarkan kebohongan seputar dana haji tersebut. Masih dari akun @garenghalu ada video potongan si Ustadz Somad ini
memprovokasi jemaahnya dengan provokator seputar dana haji. Dalam video tersebut dikatakan jika umat muslim marah, maka infrastruktur dihentikan. Jika tidak marah lagi, infrastruktur dilanjutkan. Ini apa coba? Ini kan bentuk provokatif. Jadi sekali lagi ada dua makhluk yang perlu diciduk oleh Divisi Humas Polri untuk mempertanggungjawabkan perkataan mereka dan hoax yang mereka buat. Khusus bagi Ustadz Somad ini, sudah banyak hoax-hoax yang dia tebarkan semenjak Presiden Jokowi menjabat. Namun sampai sekarang masih bebas kemana-mana menebarkan fitnah dan hoax seputar pemerintah. Kapan kena batunya ini kawan? Kembali ke masalah dana haji, seperti dilansir dari Sindonews.com, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi mengunjungi kantor Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH untuk memastikan pengelolaan dana haji. Dari hasil laporan yang diterima, Muhadjir memastikan dana haji sebesar 150 triliun rupiah tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Kehadiran Menko PMK diterima langsung oleh Ketua BPKH Anggito Abimanyu, anggota Dewan Pengawas BPKH Suhaji Lestiadi, dan jajaran BPKH dan Dewan Pengawas BPKH. Hasil kunjungan dan mencermati laporan BPKH, Muhadjir memastikan pengelolaan dana haji dilakukan dengan benar dan profesional. Bisa kita pastikan bahwa pengelolaan dana haji dilaksanakan dengan sangat profesional, prudent, penuh kehati-hatian dan semuanya aman, kata Muhadjir Effendi dalam keterangan tertulis Jumat 4 Juni 2021. Muhadjir menegaskan kabar miring tentang pengelolaan dana haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur sepenuhnya tidak benar. BPKH merupakan badan independen dan profesional yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun dan pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Jadi jelas bukan bahwa dana haji bukanlah penyebab batalnya naik haji tahun ini, tapi semata-mata untuk menjaga kemaslahatan dan keselamatan umat di masa pandemi yang belum usai. Alasan batalnya jemaah asal Indonesia tidak bisa naik haji jelas lantaran pemerintah Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang nota penyelenggaraan ibadah haji 2021. Dan lewat Kementerian Arab Saudi, pemerintahnya mengumumkan lewat Twitter bahwa baru sebanyak 11 negara yang diizinkan masuk Arab Saudi, antaranya Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Prancis, Portugal, Swedia, dan Swiss. Indonesia, sepertinya pemerintah Arab Saudi belum mengizinkan masuk, sehingga wajar jika pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan warganya untuk naik haji. Selain untuk menghindarkan warga Indonesia terkena COVID, juga karena memang hingga saat ini belum ada negara mendapatkan kuota haji. Pemerintah Arab Saudi belum membuka akses ibadah haji 2021, sehingga pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup kesiapan pelayanan haji. Kondisi tersebut berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Jadi jelas bukan, semoga para pembuat konten hoax dan penceramah yang membuat hoax dana haji dipakai untuk bangun infrastruktur negara ditangkap, sehingga jadi pelajaran bagi yang lain agar tidak suka hatinya untuk membuat hoax, apalagi menyebarkan berita bohong ini. Semoga kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.